Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan kuliah geologi fisik mengenai struktur dalam bumi. Semua materi di sini itu saya ambil dari buku referensi Earth: An Introduction to Physical Geology. Earth interior. Jadi yang akan kita bahas di sini itu mengenai interior bumi atau struktur di dalam bumi. Ya, kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah gambar struktur lapisan bumi. Jadi secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kerak atau crust, kemudian ada mantel atau selubung, kemudian ada inti. Inti itu dibagi 2 ya, inti luar outer core dan inti dalam inner core. Kemudian sifat-sifat lapisan bumi itu termasuk keadaan fisik materialnya berupa padatan, cair, atau gas, serta seberapa kuat dari material tersebut. Kemudian penelitian juga telah menunjukkan bahwa lapisan bumi itu mayoritas bersifat padat dengan komposisi terbanyak berupa besi di bagian inti ya. Jadi di bagian inti ini kita bisa lihat di outer core itu ada liquid iron. Jadi komposisinya mayoritas besi di sini, tapi bentuknya liquid. Kemudian di inner kita bisa lihat solid iron. Jadi mayoritasnya komposisi terbanyaknya adalah besi, tapi bentuknya solid atau padat. Kemudian kita masuk ke slide mengenai menyelidiki interior bumi. Ya, silakan dibaca dengan seksama pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah, dari mana Anda bisa yakin kalau struktur bumi itu terdiri dari kerak, mantel, dan inti? Jadi selama ini kan kalian sudah belajar gitu ya, bumi itu dibagi menjadi 3 loh komposisinya, ada kerak, ada mantel, ada inti. Inti juga dibagi 2, ada inti luar, ada inti dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Anda bisa yakin kalau struktur bumi itu ada 3 bagian utama tadi, ada kerak, ada mantel, ada inti. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah berpikir bagaimana cara manusia mengetahui struktur bumi? Dari padatan atau cair tadi ya. Nah, itu gimana sih manusia kok bisa tahu gitu? Mantelnya itu padat, outer core-nya itu cair, kemudian inner core-nya padat lagi, itu taunya dari mana? Kemudian, apakah sampai saat ini ada manusia yang bisa mencapai inti bumi? Apakah kalian sudah pernah mendengar ada penelitian gitu yang menyatakan bahwa ada manusia loh yang bisa sampai ke inti bumi? Sudah pernah mendengar? Belum ada kan ya? Nah, kalau misalnya belum ada penelitian atau belum ada manusia atau belum ada alat apapun yang bisa mencapai inti bumi, terus gimana cara manusia bisa mengetahui struktur bumi itu tadi ada 3, ada mantel, ada crust, kemudian ada inti, terus tuh komposisinya padat, komposisinya cair, taunya dari mana sih? Nah, di sini kita akan mempelajari itu. Jadi ada yang namanya ilmu seismologi. Istilah seismologi itu berasal dari kata seismos dan logos. Jadi keduanya ini merupakan bahasa Yunani yang masing-masing berarti getaran dan ilmu pengetahuan. Setelah mengetahui asal kata seismologi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian seismologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang getaran atau gelombang atau gempa bumi. Jadi seismologi itu dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gempa bumi dan struktur lapisan bumi. Nah, jadi ini adalah jawaban dari kedua pertanyaan di slide sebelumnya. Dari mana kalian bisa yakin? Dari mana manusia itu bisa tahu kalau struktur bumi itu terdiri dari tiga komposisi utama, kemudian komposisinya padat cair, taunya dari mana? Ya, dari ilmu seismologi ini. Kemudian dari ilmu seismologi, apanya sih yang bisa dipakai buat kita mengetahui
struktur-struktur bumi, yaitu namanya gelombang seismik. Gelombang seismik itu apa? Gelombang seismik itu adalah gelombang yang merambat di bagian dalam bumi. Gitu ya tadi ya. Jadi cara manusia untuk menyelidiki interior bumi itu menggunakan ilmu seismologi. Di dalam ilmu seismologi itu yang digunakan namanya gelombang seismik. Gelombang seismik tadi adalah gelombang yang merambat di bagian dalam bumi. Kemudian sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa menyebabkan munculnya gelombang seismik? Jadi salah satu penyebab gitu ya yang bisa memunculkan gelombang seismik itu adalah gempa bumi. Jadi gempa bumi ini adalah sumber alami dari gelombang seismik. Kemudian sekarang kita mempelajari gelombang seismik. Gelombang seismik itu ada apa aja sih? Jadi gelombang seismik itu ada dua, namanya ada body waves atau gelombang badan, dan ada surface wave atau gelombang permukaan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas yang body waves. Jadi body waves ini adalah gelombang badan, yaitu gelombang yang merambat melalui bagian dalam bumi. Gelombang badan itu juga merupakan gelombang yang tiba sebelum gelombang permukaan yang dipancarkan oleh gempa bumi. Jadi ketika ada gempa bumi, itu yang pertama kali sampai adalah gelombang badan dulu. Jadi body waves dulu, kemudian nanti menyusul surface wave atau gelombang permukaan tadi. Kemudian gelombang badan itu memiliki frekuensi yang sangat tinggi daripada gelombang permukaan. Dan gelombang badan itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada gelombang P atau gelombang primer, kemudian nanti ada yang namanya gelombang sekunder atau gelombang S. Jadi kalau di gelombang seismik tadi ya dibagi jadi dua, ada yang namanya body waves, gelombang badan, kemudian ada yang namanya surface wave, gelombang permukaan. Body waves dibagi menjadi dua lagi, ada yang namanya gelombang P atau gelombang primer dan gelombang S atau gelombang sekunder. Ini kita masuk ke gelombang primer dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini adalah perumpamaan gelombang primer. Jadi gelombang primer itu dianalogikan seperti gelombang yang ada di per. Jadi ini ya, ini per. Jadi bayangkan ketika kalian memegang per yang ditarik gitu, yang ditarik dari sumbernya dari ujung sini, kita narik per, kemudian kita melepaskan. Nah, itu gelombang yang muncul di situ, itu dianalogikan seperti gelombang primer. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi gelombang primer ini itu merupakan gelombang longitudinal, di mana arah pergerakan partikelnya itu akan searah dengan arah rambat gelombang. Nih ya, tadi ini kan contohnya saya bilang tadi ini adalah per. Kalau kalian yang nggak tahu per itu apa, pegas ya. Jadi samalah per sama pegas itu cara kerjanya hampir sama gitu ya. Jadi ini kalian di tangan kalian di sini, kemudian kalian menarik ujung per atau ujung pegas tadi, ditarik pada keadaan yang maksimal gitu, sehingga dia meregang semua, kemudian kalian lepaskan. Nah, jadi gerak dari kalian melepaskan per tadi atau pegas tadi itu adalah dianalogikan sama dengan gerak dari gelombang primer tadi ya. Jadi particle motionnya itu searah dengan arah rambat gelombang ya. Kemudian ini ada yang namanya gelombang S atau gelombang sekunder. Gelombang S atau gelombang transversal adalah salah satu gelombang badan yang memiliki gerak partikel tegak lurus terhadap arah rambatnya, serta waktu tibanya itu setelah gelombang P. Ya, nih, kalau gelombang S atau gelombang sekunder tadi kita analogikan seperti tali. Jadi kalian di sini mengikatkan tali di ujung di plat besi gitu ya, di tiang gitu kalian mengikatkan tali, kemudian talinya kalian tarik dan kalian gerakan talinya. Jadi pergerakan tali itu ketika kalian gerakan itu adalah
pergerakan gelombang es tadi, ya. Jadi pergerakannya itu tegak lurus. Jadi seperti ini pergerakannya. Jadi dia naik turun itu pergerakannya tegak lurus. Kemudian di sini gelombang P dan gelombang S itu dapat melewati medium padat. Kemudian gelombang P dapat merambat pada fluida. Fluida itu bisa gas, bisa cair. Sedangkan gelombang S itu tidak dapat merambat pada fluida. Ya, ini adalah kata kunci nih. Jadi kalian harus ingat ini. Harus ingat kata kuncinya. Gelombang P dan gelombang S itu dapat dengan mudah melewati padat, medium padat. Kemudian gelombang P dapat merambat melalui fluida, bentuknya gas bisa cair, tetapi gelombang S tidak dapat. Ya, ini nanti menjadi kata kunci sehingga kita bisa tahu, oh ternyata di inti bumi bagian luar itu komposisinya adalah cair. Taunya dari mana? Ya karena nanti gelombang es itu tidak dapat terdeteksi pada bagian itu. Kemudian nanti di inti bumi bagian dalam yang padat, nanti gelombang esnya akan terdeteksi lagi. Ya, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ini kita masih melihat gelombang P sama gelombang S. Ya, di sini kita bisa lihat nih particle motionnya itu searah dengan arah rambat gelombangnya. Ya, jadi gelombang yang merambat itu akan searah dengan arah gerak partikelnya. Jadi dia arahnya merambatnya gini. Nah, kemudian kalau gelombang S itu tadi arah rambatnya itu akan tegak lurus dengan particle motion, ya. Jadi gerak partikelnya itu akan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi dia nanti bentuknya akan begini. Nah, dari particle motion tadi, dari gerak partikel antara gelombang P dan gelombang S tadi, kita di sini bisa tahu berarti gelombang yang akan sampai duluan itu adalah gelombang P. Jadi gelombang P akan tiba duluan, kemudian baru disusul gelombang S. Kenapa gelombang P tiba duluan? Ya karena tadi gerak partikelnya itu searah dengan arah rambatnya, gitu ya. Jadi dia kemungkinan akan lebih cepat dibandingkan dengan yang gelombang S yang tegak lurus. Kemudian di sini ada yang namanya surface wave atau gelombang permukaan. Jadi gelombang permukaan adalah gelombang yang merambat hanya melalui kerak bumi. Jadi dia udah sampai permukaan. Kemudian gelombang ini memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan gelombang badan atau body wave tadi. Gelombang permukaan itu dibagi menjadi dua, yang namanya gelombang Loove dan gelombang Rayleigh. Nanti kita bahas ya. Yang pertama kita bahas dulu gelombang Loove. Gelombang Loove itu adalah S-wave yang terpolarisasi secara horizontal dan tidak menghasilkan perpindahan vertikal. Jadi gelombang Loove ini terbentuk karena adanya interferensi konstruktif dari pantulan-pantulan gelombang seismik pada permukaan bebas. Tanah yang bergerak dari sisi ke sisi dalam bidang horizontal yang tegak lurus dengan arah gelombang yang bergerak atau merambat. Jadi karena gerakannya itu horizontal, gelombang cinta atau gelombang Loove ini cenderung akan meruntuhkan bangunan dan dapat menghancurkan jembatan yang besar gitu ya, highway bridge. Nih ya, di sini kita bisa lihat nih, dia arah gerak particle motionnya gini. Jadi dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dan ini relatif merusak. Kemudian yang selanjutnya, gelombang permukaan atau surface wave itu ada yang namanya gelombang Rayleigh. Nah, gelombang Rayleigh ini adalah gelombang yang lintasan gerak partikelnya menyerupai elips. Jadi gelombang Rayleigh ini berperilaku seperti gelombang laut yang bergulung. Gelombang Rayleigh ini itu akan menyebabkan tanah bergerak di jalur elips yang berlawanan dengan arah gelombang. Dan gelombang ini cenderung sangat merusak bangunan karena menghasilkan lebih banyak gerakan tanah dan membutuhkan waktu lebih lama.
Ya, jadi dia particle motionnya itu dia bergulung seperti ombak di lautan. Jadi ini adalah gelombang yang merusak juga. Nah, ini adalah gambaran arah gerak atau particle motion dari masing-masing gelombang. Ini yang di atas kita bisa lihat ada gelombang P, ya, dia arah gerak particle motionnya itu searah dengan arah rambat gelombang. Jadi dia relatif lebih cepat dibandingkan dengan S-wave, apalagi surface wave gitu. Kemudian yang S-wave, kita lihat nih arah gerak partikelnya itu tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Ya, jadi dia bentuknya seperti ini. Begitu juga dengan surface wave tadi. Oke, kemudian kita masuk ke lapisan bumi. Dari slide ini kita bisa lihat, ini yang garis biru itu menggambarkan gelombang P, sedangkan yang garis hijau itu menggambarkan gelombang S. Ya. Ini yang warna merah, bagian sini itu adalah bagian mantel, kemudian yang sini adalah inti luar, dan yang bagian dalam yang warna putih itu adalah inti dalam. Sekarang kita perhatikan yang garis biru dulu ya, ini adalah gelombang P. Tadi kata kuncinya di depan adalah gelombang P dan gelombang S itu dapat melewati medium padat. Kata kunci pertama. Kemudian kata kunci kedua adalah gelombang P dapat melewati medium cair. Ya, jadi gelombang P itu bisa melewati medium padat dan cair. Tapi gelombang S hanya dapat melewati medium padat. Tidak bisa melewati medium cair. Sekarang perhatikan ke gambar ini ya. Ini garis biru itu adalah garis dari gelombang P. Kita lihat di bagian mantel ya, di bagian lower mantel itu gelombang P ada. Gelombang P bisa melewati. Ya. Kemudian terus di sini di bagian outer core yang liquid gelombang P masih terdeteksi. Kemudian juga kita lihat di bagian solid inner core yang padat, gelombang P masih terdeteksi. Gitu ya. Jadi tadi sesuai sama kata kunci yang tadi adalah gelombang P bisa melewati medium padat dan medium cair. Kemudian kita lihat sekarang yang garis hijau. Garis hijau itu adalah gelombang S. Tadi kata kuncinya adalah gelombang S bisa melewati medium padat tapi tidak bisa melewati medium cair. Jadi di sini bisa kita lihat nih, garis hijaunya itu ketika dimantel dia masih terdeteksi di mantel, kemudian di sini dia mulai turun. Nah, ternyata kita lihat di bagian outer core atau di bagian inti luar yang sifatnya adalah liquid, cair di sini, gelombang S tidak lagi terdeteksi. Kemudian nanti gelombang S akan muncul lagi pada bagian inti dalam yang bentuknya padat. Ya, jadi dari gambar ini itu menjelaskan ketiga kata kunci yang tadi. Pertama adalah gelombang P dan gelombang S itu bisa melewati medium padat. Kemudian gelombang P dapat melewati medium padat, gelombang S dapat melewati medium padat. Gelombang P dapat melewati medium cair, tapi gelombang S tidak dapat melewati medium cair. Dan itu terbukti di outer core itu gelombang S tidak terdeteksi. Kemudian ini adalah gambaran bumi kita. Ya, jadi berdasarkan penelitian, gelombang seismik di bumi itu terdiri dari 3 lapisan komposisi utama yang memiliki komposisi yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan sifat fisiknya, bumi itu dibagi menjadi 3, inti, mantel, sama kerak. Ya, secara sifat fisik, itu bumi dibagi jadi 3, kerak, mantel, dan inti. Ya, kemudian secara sifat kimianya, itu juga dibagi jadi 3, namanya mesosfer, astenosfer, dan litosfer. Di sini kalian bisa lihat nih, mesosfer itu hot but stronger, panas ya di sini. Kemudian di sini astenosfer itu dia panas, lemah, dan plastis. Dan di sini ada litosfer. Litosfer itu dingin, cool, rigid,
kaku, dan brittle. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai bidang-bidang diskontinuitas. Yang pertama adalah bidang diskontinuitas namanya low velocity zone atau LVZ. Ya. Jadi sebelum masuk ke penjelasan mengenai LVZ, ada beberapa yang harus kalian ketahui dulu. Jadi litosfer itu dia mencakup kerak dan sedikit mantel di bagian atas. Ya, kemudian di sini bawahnya baru namanya astenosfer. Jadi yang namanya litosfer itu dia mencakup kerak dan sebagian mantel atas. Jadi sebagian kecil dari mantel bagian atas itu sama kerak itu masih mencakup namanya litosfer. Kemudian di sini astenosfer. Ini dibagi kan tadi di slide sebelumnya yang berdasarkan komposisi kimianya. Jadi kerak sama mantel bagian atas itu mempunyai komposisi kimia yang hampir sama, kemudian sifat-sifat kimianya sama, makanya masuk yang namanya litosfer. Kemudian di bawahnya ada yang namanya astenosfer. Oke. Kemudian bidang diskontinuitas low velocity zone atau zona dengan kecepatan rendah itu terjadi antara litosfer dan astenosfer. Jadi hal ini ditandai dengan kecepatan gelombang seismik. Ini kalian bisa lihat nih. Ini adalah kecepatan dari gelombang P. Ya, ini kita bisa lihat yang warna pink ini adalah kecepatan gelombang seismik. Jadi hal ini nanti kita bisa lihat itu ditandai dengan kecepatan gelombang seismik yang sangat rendah dibandingkan dengan interval kedalaman di sekitarnya. Jadi gelombang seismik ya ada di sini dari permukaan dia masuk ke kerak, terus kemudian nanti di bawah sini dia mulai rendah. Nih bisa dilihat ya, ini dia mulai cepat di sini, mulai cepat, kemudian di sini dia kok membelok ke arah kiri. Itu menandakan bahwa gelombangnya itu di sini rendah. Kemudian kisaran kedalaman ini juga sesuai dengan konduktivitas listrik anomali tinggi. LVZ ini hadir antara sekitar 80 sampai 300 km. Nah, kemudian LVZ ini itu diinterpretasikan untuk menunjukkan adanya keadaan partial melting. Jadi bisa kalian lihat di sini gelombang seismiknya itu pertama dia kecepatannya cepat, kemudian sampai sini itu kok dia melemah, itu kok dia rendah. Ada apa nih kira-kira di bagian sini, bagian yang rendah? Nah itu adalah zona partial melting, gitu ya. Jadi karena di sini ada zona partial melting tadi, sehingga menyebabkan gelombang seismiknya itu jadi rendah di sini. Nah itulah namanya low velocity zone atau LVZ tadi. Kemudian LVZ ini juga sebagai konsekuensi alami dari lapisan batas termal dan efek tekanan pada suhu pada kecepatan gelombang elastis komponen mantel dalam kondisi padat. Kemudian kita masuk ke bagian bumi. Ini ya menurut sifat fisik bumi tadi dibagi jadi 3, kerak, mantel, sama inti. Kalau kerak bumi adalah kulit luar bumi yang relatif tipis dan berbatu. Dan ada 2 jenis, ada yang namanya kerak benua dan ada yang namanya kerak samudra. Ini ya, yang paling luar itu namanya kerak. Kerak samudra itu sekitar 7 km atau 4 mil tebalnya dan terbentuk di sepanjang Mid-Ocean Ridge. Batuan kerak samudra itu lebih muda atau sekitar 180 juta tahun dan lebih padat dari batuan di kerak benua. Kerak samudra itu memiliki densitas sekitar 3,0 atau 3 gram per sentimeter pangkat 3 dan tersusun atas batuan beku basalt dan gabbro. Kemudian kerak benua
Tidak seperti kerak samudra yang memiliki komposisi kimia yang relatif homogen, kerak benua terdiri dari banyak jenis batuan. Meskipun kerak atas memiliki komposisi rata-rata batuan granit yang disebut granodiorit, komposisi dan strukturnya sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian densitas dari kerak benua itu lebih kecil daripada kerak samudra. Ya, itu di bawah 3, 2,67 sekian. Oke ya, tadi ya di kerak samudra itu punya densitas sekitar 3, kemudian kerak benua itu densitasnya lebih kecil dari kerak samudra. Itulah mengapa di zona subduksi, ya, kalau kalian tahu zona subduksi, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi yang ini adalah kerak benua, yang ini adalah kerak benua, kemudian yang ini adalah kerak samudra. S ya, yang ini adalah kerak samudra dan ini adalah kerak benua. Tadi kerak samudra itu dia punya densitas 3, sedangkan kerak benua densitasnya 2,6 sekian, yang pasti lebih kecil daripada kerak samudra. Ya, hal itu mengakibatkan kerak samudra itu dia menunjam ke dalam. Jadi ketika terjadi tabrakan di sini, ketika terjadi tabrakan antara kerak samudra dan di sini ada kerak benua, ini benua, di sini kerak samudra, dia bertabrakan di sini karena densitas kerak samudranya itu lebih tinggi daripada densitas kerak benua, maka kerak samudranya yang mengalah, gitu ya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Jadi kerak samudranya itu akan menunjam ke dalam. Ini kita temui di zona subduksi namanya ya. Kemudian kita lanjutkan ke bidang diskontinuitas yang lain. Ada namanya mohorofisik. Tadi sebelumnya kita bahas bidang diskontinuitas LVZ ya, low velocity zone. Kemudian sekarang kita bahas bidang diskontinuitas mohorofisik. Jadi diskontinuitas mohorofisik itu apa sih? Nih ya, bidang diskontinuitas mohorofisik itu ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Ya, jadi garis yang berwarna merah ini itu menunjukkan bidang moho atau bidang mohorofisik tadi. Jadi bidang moho ini itu merupakan batas antara kerak dan mantel. Jadi bagian atas moho itu kerak, bagian bawahnya itu masuk ke mantel. Kemudian gelombang seismik yang melewati bidang moho ini itu akan berubah kecepatannya. Jadi setelah melewati bidang ini, maka kecepatan gelombang seismik akan berubah menjadi lebih cepat karena densitas yang tinggi dari material-material yang dilewati. Kemudian salah satu fitur pertama dari interior bumi yang ditemukan menggunakan gelombang seismik pada tahun 1909. Seismolog Kroasia bernama Andrija Mohorovičić itu menemukan batas ini. Ya, makanya garis merah ini atau bidang diskontinuitas ini dinamakan Mohorovičić, itu diambil dari kata seismolog Kroasia tadi. Oke, kemudian kita masuk ke bahasan mantel. Di bawah kerak bumi itu ada yang namanya mantel. Lebih dari 82% volume bumi terkandung di dalam mantel. Mantel ini kurang lebih sekitar 2.900 km atau 1.800 mil yang membentang dari dasar kerak ke inti luar yang berbentuk cair. Karena gelombang es tadi dapat melewati mantel, itu berarti mantel adalah lapisan batuan padat yang terdiri dari mineral silikat yang kaya akan zat besi dan magnesium. Namun, terlepas dari sifat yang solid, batuan di mantel cukup panas dan mampu mengalir, meskipun pada kecepatan yang sangat lambat. Nih ya, sekarang kita lihat di sini.
Kita lihat di bagian mantel bumi ini ya, yang warna merah ini adalah mantel. Kita lihat gambar A itu adalah gelombang P, dan gambar B itu adalah hasil pantulan dari gelombang S. Gelombang P di sini ada sumber seismiknya, yang sumber seismik alami yaitu berupa gempa bumi ya. Jadi ketika di sini terjadi gempa bumi, kemudian gelombang P akan merambatkan gelombang P. Gelombang P yang akan dirambatkan itu akan melewati medium padat dan medium cair. Jadi gelombang P-nya di bagian mantel dia akan lewat, kemudian di bagian outer core yang cair dia akan bisa melewati, dan dia juga bisa masuk ke bagian yang inner core tadi. Jadi dia bisa masuk ke semua bagian dari komposisi bumi ya. Jadi dia terdeteksi. Sampai kembali lagi ke bagian kerak, ke bagian permukaan di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini pertama sumber dari gempa buminya, terjadi gempa bumi di sini, kemudian gelombang P-nya merambat dari melewati mantel, kemudian masuk ke outer core, masuk ke inner core, keluar lagi ke outer core, keluar ke mantel, baru nanti akan terekam di kerak bumi atau di permukaan bumi. Kemudian dari gelombang S kita bisa lihat di sini. Di sini ada sumber gempa bumi. Ya, di sini gempa. Kemudian gelombang S-nya itu nih, bisa lihat ya. Dia bisa melewati mantel di sini. Karena gelombang S tadi bisa melewati medium padat, ya. Tapi ketika di outer core yang cair tadi, gelombang S nggak bisa lewat. Gitu ya. Jadi gelombang S nggak bisa lewat outer core. Dan tadi kata kuncinya adalah gelombang S tidak bisa melewati medium cair. Makanya kita tahu kalau outer core itu isinya cair. Ya, karena gelombang S tidak bisa melewati di daerah tersebut. Kemudian nanti gelombang S-nya nanti akan muncul lagi di bagian inner core. Ya. Nih, jadi dari gambar sini itu kalian bisa lihat nih, ini gambarnya sangat jelas ya, kalian bisa lihat ini velocity, ini adalah kecepatan. Jadi gelombang yang warna orange ini adalah gelombang P, dan yang warna ungu adalah gelombang S. Bagian atas dari yang sini sampai ke sini itu namanya mantel. Kemudian ini ada discontinuous layer atau lapisan discontinuous atau bidang discontinuous yang tadi. Kemudian dari bagian ujung sini sampai sini itu dianalogikan sebagai outer core atau inti luar, dan bagian sini sampai ke bawah ke dalam terus itu kita analogikan sebagai inner core. Jadi pertama kita lihat gelombang P. Gelombang P merambat dari permukaan ya, dia masuk ke mantel, kemudian di bidang diskontinuitas dia rendah. Ya, bisa lihat ya, dia kecepatannya bertambah, tapi di bidang diskontinuitas tadi dia kecepatannya berkurang. Kenapa? Ya, kemungkinan bidang diskontinuitas tadi itu adalah zona partial melting di situ. Jadi gelombang seismik di zona partial melting itu akan rendah. Ya, kemudian di sini rendah, dan di sini dia mulai lagi outer core, dia mulai naik tinggi lagi. Semakin dalam, kecepatannya semakin bertambah. Ya, sampai inner core, dia terdeteksi lagi. Oke. Kemudian kita masuk ke gelombang S yang warna ungu. Jadi ketika ada gelombang S di sini, gelombang S dirambatkan dari permukaan, masuk ke bagian mantel warna ungu masih terdeteksi di sini. Ya, jadi terdeteksi gelombang S, kemudian dia masuk ke bidang diskontinuitas karena zona partial melting tadi, jadi gelombang seismiknya itu rendah. Nah, kemudian di bagian outer core dia hilang, gitu ya. Jadi gelombang S tidak terbaca di bagian outer core. Kenapa? Karena outer core tadi komposisinya adalah cair dan gelombang S tidak dapat melewati medium cair. Jadi dia tidak terdeteksi di situ. Kemudian ketika masuk ke inner core, baru gelombang S-nya muncul lagi. Baru gelombang S-nya terdeteksi di inner core karena inner core relatif lebih padat. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan inti. Inti atau core. Jadi inti itu kan dibagi jadi dua, ada yang namanya inti luar dan ada yang namanya inti dalam. Ya.
Jadi liquid outer core. Jadi outer core itu atau inti luar itu dia cenderung ke liquid, ke cair. Kemudian ada solid inner core dan inner core-nya atau inti dalamnya itu padat. Komposisi inti dianggap sebagai paduan antara besi dan nikel dengan sejumlah kecil oksigen, silikon, dan belerang. Karena tekanan yang ekstrim yang ditemukan di inti, materi kaya zat besi ini memiliki densitas rata-rata. Densitasnya itu berarti lebih dari 10 dan sekitar 13 di pusat bumi atau di inti bumi. Kemudian ini inti luar, ya. Ini gambar yang tadi ya. Ini inti luar itu yang warna kuning. Ini ya lapisan inti luar yang warna kuning di sini. Jadi inti luar adalah lapisan kaya zat besi cair setebal 2.270 km. Sifat inti luar ditemukan ketika para peneliti memperhatikan bahwa kecepatan gelombang P turun drastis ketika mereka melintasi batas antara inti dan mantel, dan gelombang S tidak tembus ke bagian inti luar ini. Karena gelombang S tidak melewati cairan, jadi ketidakhadirannya di inti terluar itu menunjukkan bahwa inti luar adalah liquid. Nih ya, bisa lihat nih gambar garis warna hijau. Pertama ada gelombang S, di mantel dia terdeteksi, kemudian mulai masuk di lapisan yang warna kuning dia hilang. Kemudian nanti ada lagi muncul lagi lapisan yang warna putih di bagian inner core-nya. Pergerakan logam besi di dalam zona ini itu nanti akan menghasilkan yang namanya medan magnet bumi. Kemudian kita masuk ke pembahasan inti dalam. Di pusat bumi itu terletak inti dalam. Bentuknya padat dengan radius sekitar 1216 km. Inti bagian dalam itu sebenarnya relatif kecil, hanya sekitar 1 sampai 142 dari volume bumi, kurang dari 1%. Meskipun suhunya lebih tinggi, besi di inti bagian dalamnya padat karena tekanannya besar, karena tekanan yang ada di pusat bumi ini besar. Nah, dan gelombang es di sini terdeteksi. Jadi inner core-nya termasuk ke dalam padat atau solid. Kemudian ke temperatur bumi. Kenapa sih bumi itu sangat panas? Jadi beberapa faktor itu berkontribusi terhadap peningkatan suhu. Bumi terbentuk melalui proses yang sangat keras yang melibatkan tabrakan planetesimal yang tidak terhitung jumlahnya selama kelahiran tata surya kita. Jadi dengan adanya setiap tumbukan dari tabrakan masing-masing planet tadi, muncul energi gerak kinetik yang itu akan diubah menjadi energi termal. Ya, jadi seiring bumi tumbuh dalam ukuran, suhunya pun meningkat dengan cepat. Makanya buminya panas. Oke, kemudian kita masuk ke heat flow atau aliran panas. Panas berpindah dari interior bumi keluar angkasa melalui 3 mekanisme yang berbeda. Jadi ada yang namanya konveksi, konduksi, dan radiasi. Kalau nggak salah ini materi IPA SMA kalau nggak salah ya. Jadi kalian harusnya sudah tidak asing ya sama mekanisme perpindahan kalor atau mekanisme perpindahan panas. Itu ada namanya konveksi, konduksi, dan radiasi. Lapisan-lapisan di mana mekanisme-mekanisme ini berkontribusi secara signifikan pada aliran keluar energi termal ditunjukkan pada gambar di samping. Nih. Jadi dia dari bagian inner core, ya, dari bagian inti dalam, itu ada proses yang namanya konduksi. Hanya 2 dari proses ini, yaitu konveksi dan konduksi, yang beroperasi di dalam interior bumi. Jadi dari bagian inner core itu yang beroperasi adalah konduksi. Kemudian masuk ke outer core, di sini yang berproses adalah konduksi dan konveksi. Di bagian mantel itu zonanya zona konveksi. Kemudian nanti setelah keluar dari kerak gitu ya, setelah keluar dari permukaan bumi, itu baru yang terjadi adalah radiasi. Sedangkan radiasi itu berguna untuk memindahkan panas dari permukaan bumi dan akhirnya akan kembali ke angkasa. Nih ya,
perpindahan panas di mana bahan panas menggantikan bahan pendingin atau sebaliknya. Itu namanya konveksi. Ini adalah cara utama perpindahan panas di bumi. Jadi kalau kalian ingin menganalogikan gitu ya, konveksi itu gimana sih, agak bingung nih. Nah, itu bisa kalian lihat kalau kalian masak air. Jadi ketika kalian masak air di panci, pancinya ditutup. Nah, air yang mendidih di panci itu adalah contoh dari aliran konveksi. Nih, contohnya kayak gini. Jadi ini anggap aja pancinya ini ditutup gitu. Kemudian airnya nanti ketika kalian panaskan terus-menerus di sini, nanti akan terjadi aliran konveksi seperti ini. Kemudian konduksi. Aliran panas melalui suatu bahan itu disebut konduksi. Panas melakukan dalam dua cara. Yang pertama melalui tumbukan atom, dan yang kedua bisa melalui aliran elektron. Di bebatuan, atom terkunci di tempatnya tetapi terus-menerus berosilasi. Jika satu sisi batu dipanaskan, atom-atom di sisi itu akan berosilasi lebih penuh. Ini meningkatkan intensitas tumbukan dengan atom yang lain. Dan dalam efek domino, energi ini perlahan-lahan akan merambat melalui batuan. Konduksi dianggap sebagai proses terpenting dalam inti bagian dalam yang solid. Jadi ketika panas mengalir dari inti ke dalam inti luar, konveksi mulai memainkan peran yang lebih signifikan dalam membawa panas ke inti. Terus tadi radiasi itu ketika dia udah ke permukaan. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai profil temperatur bumi. Profil suhu rata-rata bumi di masing-masing kedalaman itu kita sebut dengan geothermal gradient atau gradien geothermal. Gradien geothermal adalah profil suhu bumi dengan kedalaman. Jadi suhu akan meningkat dengan cepat relatif terhadap kedalaman. Jadi semakin dalam suhunya semakin tinggi. Itu ya intinya ya. Atau secara universal, itu setiap penurunan 1 km kedalaman ke perut bumi, itu temperatur akan naik sebesar 25-30 derajat Celcius. Atau setiap kedalaman bertambah 100 meter, temperatur akan naik sekitar 3 derajat. Jadi, semakin jauh ke dalam perut bumi, itu suhu batuan akan semakin tinggi. Jadi untuk kedalaman 1 kilo, suhu batuan dapat mencapai 52-60 derajat Celcius. Bertambahnya panas ini itu dikenal sebagai gradien geothermal. Jadi tadi geothermal gradien itu adalah profil suhu dengan kedalaman. Jadi semakin dalam suhunya akan semakin tinggi. Gradien geothermal ini disebabkan oleh aliran panas keluar dari interior yang panas. Panas internal bumi itu berasal dari kombinasi panas residu dari pertambahan planet 20% dan panas yang dihasilkan melalui peluruhan radioaktif, yaitu uranium, thorium, dan kalium sekitar 80%. Besarnya gradien panas bumi atau gradien geothermal itu tergantung pada laju produksi panas pada kedalaman, dinamika sistem, dan konduktivitas batuan. Ya, di gambar ini kita bisa melihat garis oranye itu adalah garis geothermal gradiennya, garis geotherm, sedangkan yang biru itu adalah kurva titik lebur atau melting curve point. Jadi yang warna biru ini adalah kurva titik lebur, yang warna oranye adalah garis geotherm. Nah, di sini kita lihat garis geothermnya. Ketika garis geotherm itu lebih rendah daripada garis kurva titik lebur tadi, bentuknya di sini solid, bentuknya di sini padat. Ya, kemudian kita lihat ini di lapisan warna kuning, lapisan inti luar ya, outer core. Sini kita bisa lihat kalau garis birunya atau garis kurva titik leburnya itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan garis geothermnya. Jadi pada lapisan di mana garis geotherm
itu lebih besar dari kurva titik lebur, itu materialnya akan menjadi cair. Ya, jadi dari kurva ini kita bisa melihat nih, apabila garis Kiottonnya itu lebih besar daripada garis titik leburnya, itu material di sini itu akan menjadi cair. Kemudian nih kita bisa lihat lagi di bagian inner core, ya, garis Kiottonnya yang lebih rendah lagi dari garis titik leburnya. Jadi garis titik leburnya berada di bagian lebih tinggi. Kenapa di sini? Itulah mengapa di sini bentuknya solid. Oke, terima kasih kuliah mengenai interior bumi. Kemudian dilanjutkan dengan tugasnya sama seperti minggu kemarin, yaitu silahkan bikin resume lengkap mengenai materi yang telah saya jelaskan. Resumenya ditulis tangan di kertas HVS, tulisan tangannya harus rapi dan terbaca, dan pastikan kalian menulis nama dan NIM. Kemudian di-scan nanti menggunakan cam scanner atau difoto atau apapun, yang penting terlihat dengan jelas ya. Kemudian nanti di-upload ke Google Classroom, namanya tugas resume struktur dalam bumi, paling lambat Rabu 29 April 2020 jam 3 sore. Setelah ini saya akan memberikan materi mengenai gempa bumi. Jadi seharusnya Earth interior dan gempa bumi itu menjadi satu materi yang sama, satu materi, tapi saya pisah gitu ya. Jadi di sini saya pisah antara Earth interior dan gempa bumi.